Dari IG. Dari artis katanya, betul? Betul. Kerugian totalnya hampir 4 M-an. Maksudnya kalau kita total semua membernya Berapa tuh orang hampir tuh? 4 M-an. Berapa orang? Ratusan orang, Bu. 400 orang? 430. Terus 400 orang ini nggak bisa ketahan? Enggak. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Dan tema kita hari ini ada lagi-lagi korban penipuan arisan. Nah, kali ini seperti apa motif dan modusnya? Coba kita tanyain langsung, ada Mbak Lia, Maya, dan Inga. Iya. Bener gak susunannya? Mbak Lia, Maya, Inga. Oh bener ya? Ini Maya, Inge. Oh, Mbak Lia, Inge. Mbak Inga, Maya. Maya. Oke, ini mungkin diceritain dulu dari Mbak Lia dulu ya. Ceritain apa sih sebenarnya kejadian dan kronologisnya? Awal-awal ikut arisan itu sebenarnya emang pengen nabung. Kan Jadi ini arisan yang buat temen aja gitu atau enggak. oknum ini? Enggak, jadi dia meluas gitu, banyak ininya korbannya dari Kalimantan, dari Bali, kayak gitu-gitu. Lo kenal orang ini dari mana? Dari IG. Dari artis katanya, betul? Betul. Dia ngeposting apa waktu itu? Dia ngeposting kalau misalnya mau nabung bisa nih di arisan ini. Di arisan Oke. mainan. Ini rekomendasi banget kata dia gitu. Nah, Oke. dari situ dilihatlah IG arisannya. Terus dilihat ada juga selebgram. Pas ngeliat lagi ada legalitas hukumnya juga. Oh, udah ada legalitas. Oh, arisan ada pakai legalitas juga? Udah gitu dari situ, Meyakinkan ya? meyakinkan. Ya udahlah, ditanya-tanya dulu. Terus ada persyaratannya juga. Nah, pas mau masuk juga kita tanda tangan di atas materai persyaratan bahwa takutnya kita termasuk zonker kayak gitu. Pas mau masuk ke arisan ini tuh kayak ada PT-nya gitu enggak? Atau ada PT. tanda tangannya pakai dasar apa? Ada surat pernyataan gitu, kita kayak kan ini kan bentuknya arisan ya, karena dia bentuknya arisan, kita kayak bikin surat pernyataan kalau kita akan ikutin arisannya dari awal sampai akhir. Kita nggak akan macet pembayaran gitu-gitulah gitu. Kayak surat pernyataan antara kita sama dia, kayak perjanjian gitu antara kita sama dia. Jadi emang meyakinkan banget sih gitu, karena dia udah pakai PT juga, pribadi hukum. Dia ada PT-nya kok namanya waktu itu ya. Gitu, terus ada lawyernya, jadi akhirnya ya kita percaya aja kan gitu. Terus sanksinya kalau kalian berhenti di tengah apa? Dikejar sama lawyer. Iya, ada beberapa dipermasalahkan hukum gitu ya. Ada beberapa zonker juga emang diurus sama lawyernya, yang emang tiba-tiba dia nggak bayar nih, itu diurus, ada surat-surat foto surat bahwa ini benar-benar kita pakai hukum, dia pakai hukum. Oke. Ketemu nggak sama arisan, ada bandarnya kan berarti? Ada. Ketemu sama bandarnya? Saya Kan belum pernah. arisan online. Kalau aku udah. Oke. Kalau dia udah. Udah sempat ketemu? Udah didatengin ke sana sampai bawa polisi juga gitu. Setelah Kamunya masalah, apa gitu ya. dianya? Aku datengin rumahnya. Setelah ini Perempuan bermasalah, orangnya? Perempuan? Perempuan sama suami, Di daerah mana? daerah Bogor. Jadi masuk kayak ke pedalaman gitu, Bun. Oke, satu-satu berarti dari Mbak Lia dulu. Mbak Lia akhirnya lihat dari artis, daftar lah kan? Iya, daftar. Terus? Daftar itu 2021 Agustus. Oke. 2021 Agustus ikut beberapa kloter. Jadi ngambil yang 3 juta. Per bulan? Iya, ngambil yang 3 juta misalnya. Kita anggap, saya nggak inget berapanya, cuman ambil yang 3 juta setelah 3 kloter. Berarti totalnya 9 juta. Dapatnya nanti Desember. Nah, udah Desember aman. Pas Januari itu mulai lelang ya? Iya. Nah, Januari itu mulai lelang. Jadi kita bayar lunas semuanya tuh. Arisannya tuh. Bayar lunas, nanti kita dapat keuntungan. Cashback gitu. Sama kalau ngambil arisan yang paling akhir itu, kita bayarnya cuma sedikit. Misalnya total arisan yang dapat 9 juta, kita cuma bayar tuh 8 juta. Kayak gitu. Nggak, arisannya ini per bulan bayar berapa? Oh, beda-beda. Yang Mbak Lia ikut tuh berapa? Ada banyak sih, ada yang 12, ada yang 4, 3. 12 juta? Iya. Sebulan?
Enggak, sebulan dapatnya itu 12 Dapatnya, juta. oke. Dapatnya 12 juta. Oke. Terus ada juga pernah ngambil 20 juta. Hmm. Dapatnya 20 juta. Gitu. Udah pernah dapat? Udah pernah dapat. Selama 11 bulan tuh udah pernah dapat. Pas mau setahun malah collab. Pas mau setahun tuh. Arisannya? Heeh. Dan modal yang tertahan tuh ada 69 juta. 69 juta di dia. Yang enggak Uang Mbak Lia? Iya. Di arisan itu. Kalian saling kenal? Enggak, Kenalnya kenal waktu dari di grup aja, Bun. Iya. Korban. Pas udah ini udah collab ketemu. Baru. Heeh. Oke, kalau Mbak Maya, Mbak Inga dulu, Mbak Inga sendiri? Kalau aku ikutannya 2 juta aja, Bun. Jadi sebulan? enggak, jadi aku ikutnya yang lelangan itu. Masuk joinnya itu 2022 bulan Juli. Detik-detik aku mau dapat uangnya di bulan Agustus itu udah mulai goyang gitu, Bu. Sebulan doang? Iya, gitu. Jadi aku ngambilnya itu nomor paling akhir, 4 nomor itu dapatnya 2 juta gitu. Jadi intinya untung gitu, Bu, di situ. Pas aku mau dapat, tahu-taunya udah ditipu gitu. Udah kolaps aja. Iya. Oke, kalau Mbak Maya? Kalau aku tuh emang aku udah ikut, dia kan udah lama gitu loh, Bun. Dia tuh dari 2020 gitu kayak berdirinya. Aku tuh udah ikut dari awal-awal. Nah, awal-awal tuh emang kan modalnya dia tuh kan arisan online. Arisan online tuh yang kayak contohnya nih, Bun, kita dapat 12 juta. Orang-orang dapat 12 juta. Nah, yang ikut contoh 40 orang, 40 nama di 12 juta itu. Nah, jadi ntar 40 nama itu digilir. Ada yang tiap 2 pekan, ada yang tiap let's say tiap 2 pekan ya, 2 pekan sekali dapat 12 juta gitu-gitu. Digilir tuh namanya. Nah, yang dapat pertama sama yang dapat terakhir itu beda iurannya. Yang dapat pertama itu iurannya lebih besar, yang dapat terakhir iurannya lebih kecil. Jadi kalau yang mau, kan kalau kita mau ambil dapat belakangan kan kita jadi bayarnya lebih murah gitu. Jadi kan kita nanti pas dapat itu dapetnya untung gitu kan. Nah, awal-awal tuh dia lancar-lancar aja tuh awal-awal. Karena kan karena masih rame mungkin yang ikut arisannya. Nah, lama-lama tuh yang dapat akhir-akhir tuh malah udah nggak dicairin sama dia uangnya. Gitu. Jadi dianya udah nggak bisa bayar lagi, dianya udah kehabisan uang katanya. Nah, sementara kita kan bayar terus ke dia. Nah, terus dia pas waktu udah akhir-akhir itu dia malah buka sistem lelang. Sistem lelang tuh kayak contohnya nih slot 12 juta, arisan 12 juta. Yang harusnya kita cicil 1 juta per bulan, kata dia kalau mau ambil slot ini lunasin 11 juta, nanti pas hari jetnya dapatnya 12 juta gitu. Jadi dijanjiin untung. Jadi kayak skemanya jadi kayak skema investasi bodong gitu deh gitu. Gitu. Nah, dari slot-slot, dari kejadian-kejadian itu jadinya dia jadi kayak kolaps, jadi nggak bisa bayar lagi gitu. Aku tuh ikut lumayan banyak yang lelang-lelang itu. Karena sebenarnya yang aku percaya karena yang waktu ikut arisan yang biasanya itu lancar-lancar aja dia. Nah, begitu dia buka yang lelang-lelang itu aku ikutan, uangnya nggak balik. Iya. Gitu, hampir 40 Mulai jutaan. Total kerugian masing-masing berapa? Mbak Lia berapa? 69. 69 juta? Iya. Dari 2022 itu? Iya. Ini arisan atau apaan sih? Kalau buat Mbak Inga berapa? 2 juta, Bu. Oh, kamu 2 juta aja Iya. ya? Oke, karena baru ya. Baru. Kalau Mbak Maya sendiri? Aku 40-an yang ketahan. Yang paling besar kerugian berapa? Iya, ada yang 200 juta. Yang Ada di yang Bali. oh, Yang di Bali ratusan juta, Bun. Gitu. iya. Cuman dia jauh kan, kasihan banget. Jadi diwakilkan ini Kak Inge paling aktif dari awal. Padahal paling kecil kerugiannya. Iya, tapi paling aktif banget. Banyak banget, Bun, banyak Soalnya yang aku baru kasihan terjun tuh banget langsung orang-orang. masuk jeblos bener. gitu. Jadi kayak greget banget gitu. Banyak yang tabungan nikah, akhirnya nggak jadi nikah. Sampai Ada ada yang diusir dari rumah Diusir orang dari tua. rumah. Ada yang Mahasiswi sampai keguguran gitu. karena kan pikirannya. Ada yang keguguran. Temen aku Lagian memang niatnya mau masuk arisan mau ngapain sih? nabung, Bu. Dapat Nabung. Emang kenapa nabung nggak di bank? Iya kan, Bunganya Maunya kecil. yang instan gitu iya loh. kan, Iya, uangnya untungnya banyak. Maunya Dijanjiin instan. gitu, tapi Enggak, malah emang ketipu. emang dengan ada arisan model gini yang berhasil ada? Ada yang sampai sekarang masih berhasil. Iya. Kalau yang lurus-lurus aja bener Bun ada gitu ya. Tapi kalau yang emang udah dapat uang banyak dia nggak bisa untuk memanage-nya jadi bingung kan, uang orang banyak jadinya tergiur buat nipu gitu. Lalu apa
upaya kalian yang ingin kalian lakukan sekarang apa? Upaya hukum? Enggak. Upaya hukum udah kita lakukan ya Bun, cuma mandek aja gitu. Dari Iya. kapan? Dari 2 tahun lalu. 2022. Dari pas mulai kolaps itu 2022. Dari 2022. Kalian apa lapor polisi? Udah. Udah. Kan kita Lapor polisi. kan Lapor. waktu awal-awal kasus ini mulai waktu awal-awal dia mandek tuh si itu juga punya lawyer kan. Ini ownernya nih, Iya, istrinya. ownernya nih, si owner si Arisan ini Arisan. nih. Dia tuh punya lawyer ini tuh disuruh ngomong sama kita. Kalau ya udah, maksudnya kalau emang kalian mau pakai hukum ya ayo sama-sama jalur hukum aja gitu kan. Akhirnya kita masing-masing perwakilan daerah tuh lapor di masing-masing daerah di polisi gitu. Tapi malah end up si lawyernya itu mundur juga karena Karena capek digeruduk gitu. ya. Karena digeruduk sama masa, akhirnya si lawyernya juga nyerah. Iya, terus Gitu. katanya juga kata lawyernya bahwa ownernya itu emang banyak kebohongan. Jadi nggak Iya. transparan masalah uang arisannya itu sendiri. Makanya dia lebih milih untuk mundur ya. Iya, si lawyernya juga tuh mundur. Terus laporan kita jadi polisi juga Udah nyerah. mandek, nggak Iya. jalan gitu. Pernah nanya nggak kalian ke polisinya kenapa mandek? Katanya disuruh ditunggu aja. Terus kata polisinya juga dia bilangnya nanti sabar nunggu kasusnya ter-up aja. Ditunggu aja informasinya untuk panggilannya. Iya, malah kita malah disuruhin viralin kan. Kita juga udah berusaha viralin ya. Udah. Berapa Iya. kali patungan, terus kayak bikin Sampai kita selebaran, bikin sampai ini bikin juga Bun, baliho. poster gitu ya. Pesan Sampai bahwa dia baliho nipu gitu, ya. gitu. Tapi nggak ke up, karena mungkin ya masih skala kecil, nggak tahu. Padahal kerugian totalnya hampir 4 M-an. Maksudnya kalau kita total semua membernya Berapa tuh orang hampir tuh? 4 M-an. Berapa Ratusan orang Bun. Ratusan orang dan dari kota yang berbeda-beda. Iya. Mungkin kalau kalian ngelapornya di satu kota sendiri juga berat. Mendingan kalian harus semuanya ngelapor di satu di Jakarta Nah, gitu. nggak diterima ya waktu itu ya. Nggak diterima, jadi disuruhnya tuh lapornya per daerah karena katanya Iya benar. Orang-orangnya beda kata polisinya gitu. Iya. Jadi tiap Oh. daerah gitu Bun. Jadi tiap daerah karena ini malah tuh KTP apa diketawain gitu kayak ya. gini waktu ke Nggak polisi. bisa. Ya apalagi kerugiannya kalau misalnya mungkin puluhan juta ya inilah, tapi maksudnya Iya. kalau ini kan 4 M ya. Uang yang besar gitu dan dia enak banget nggak nggak Hidup kenapa tenang. kenapa-kenapa. Hidup Udah tenang. pernah damperin ke rumahnya kan? Udah, Nah itu gimana? Dan rumahnya juga tuh bagus banget Bun. Semenjak buka arisan tuh langsung yang Iya, dia gede tuh sampai banget buka, gitu. sampai bangun rumah Sampai bangun gitu. rumah, ini mobil gitu. Ya, sampai beli mobil ya berkali-kali. Dua ya? Iya. Kamu tahu dari mana? Dia kan suka update gitu. Suka update di IG gitu Bun. Kalau udah beli mobil gitu. Terus kita waktu kan kita dia ada bilang, sih fotonya Bun yang waktu rumahnya. kayak dia Mana? bilangnya, Ada. dia bilang apa? Dia sukses di usia muda, cenah. Iya. Gitu. Padahal jalurnya tuh nipu. Jadi kayak kita memodalin buat dia beli mobil. Kalian kan ada yang ibu rumah tangga, Iya, ada yang iya. mungkin single gitu. Apa dampaknya buat kalian? Kalau saya jadinya kan karena fokus ke masalah ini, anaknya nggak keperhatiin, kasihan banget. Waktu itu juga pas sempet datang ke rumahnya, nungguin sampai subuh, bawa-bawa anak lagi. Nggak dibukain? Enggak, sampai jam 5 subuh. Itu seharian bawa anak, kasihan banget. Jadi sampai berapa minggu lah, berapa bulan ngurusin ini kan bolak-balik ke polisi kayak gitu kan. Ya anak yang ini sih terdampak. Karena ini juga ikut arisan juga dimodalin sama suami. Kalau saya dimodalin sama suami, jadinya suami juga ikut turun tangan buat ini, buat kayak ngurusin berkas-berkas gitu. Jadi anak yang kena ininya sih imbasnya gak keperhatiin. Karena kan kita tinggal bertiga di sini, gitu. Di Jakarta. Kalau Mbak Maya sendiri? Aku sih ya itu, karena waktu itu kan aku mana baru lahiran gitu. Dan emang uang yang dipakai tuh emang yang uang yang ditabung-tabung gitu loh. Kayak yang dari suami berapa, disisihin berapa, itu yang dipakai buat arisan. Karena kan gak kerja, jadi kayak di rumah aja. Mikir gimana ya caranya biar punya uang tambahan gitu. Malah ketipu gitu. Waktu itu pas waktu ketipu, malah aku tuh emang gak bilang suami waktu itu tuh. Jadi emang, karena kan uang yang udah di aku puter-puter gitu. Terus pas waktu mandek ya terpaksa kan jujur ke suami kan. Karena harus, ya gimana uangnya udah gak ada gitu. Akhirnya ya berantem, ada berantem bentar, terus sempat ditemenin suami ke sana, buat nyamperin ke sana. Ketemu sama si Nanetnya waktu itu.
bahkan aku bawa anakku yang masih kecil main sama anaknya dia gitu yang masih kecil juga gitu. Aduh. Terus dia tuh janji mau balikin gitu, cuman janji itu dianya malah menghilang kabur dari rumahnya itu karena udah digeruduk massa gitu-gitu. Oh sekarang udah gak di rumah yang bagus itu? Balik Masih, lagi, katanya nah masih kan balik lagi. waktu Ini mau itu lihat. dia balik lagi. Maaf. Dia udah balik lagi ke rumahnya itu. Nah setiap Ini Setiap rumah ada yang- sebelumnya? Enggak, itu rumah yang Dia hasil bangun uang selama dibangun arisan itu. Sekarang udah jadi ya udah bagus. Ya. Udah. Iya. Terus dia masih punya itu loh Bun, apa yang kita bikin kita kesal, dia tuh punya usaha gitu kan. Nah usahanya tuh masih jalan terus padahal dia tuh udah nipu. Bingung kok bisa Terus, gitu masih jalan, setiap kita komen di IG usahanya tuh diblokir, dihapus-hapusin gitu. Iya, bener. Kita ratusan member komen di IG usahanya. Sama dia diblokir-blokirin, dihapus-hapusin. Usahanya apa? Jualan baju muslim. Iya. Baju gamis, Sebenarnya kerudung gitu, Bu. ada teman saya juga nanya di Instagram kan, itu beneran nipu ownernya? Kok bisa sih? Padahal dia pakai cadar loh. Itu beneran? Apa kamu yang salah? Katanya gitu. Sampai orang tuh Orangnya pakai cadar? iya. Pakai. Sampai orang tuh kayak percaya nggak percaya gitu. Kok penampilan kayak gitu nipu? Tapi emang kenyataannya nipu, masa iya kita bohong kan? Iya udah banyak. Terus saat Mbak Inga udah ketemu orangnya apa katanya? Bilangnya ya mau diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya Bunnya, jangan sampai di-up atau polisi gitu. Sampai kita ada bikin perjanjian juga, cuma dia langsung melanggar gitu Bun waktu itu. Iya. Dia kan dibikin video kan ya akan menyelesaikan gitu. Iya. Nah, ada videonya juga dia. Tapi setelah bikin video menyelesaikan. itu malah hilang dianya. Malah pergi keluar kota, katanya ke Jawa ya. Iya. Nggak tahu dia kemana gitu, berbulan-bulan nggak balik. Sekarang Hilang. udah balik ke rumahnya lagi ada? Nah nggak tahu deh. Ada terakhir. Ada sih Ada kalau yang lihat bilang kabar. post sosmednya ya. Kabar dari orang-orang Terus yang kalian nggak tetap berusaha mantau. buat ini datengin lagi? Udah, Pas tapi hilang. dianya setiap Ini kita datang, setiap suka aku ngilang datang ngilang nggak ada gitu. Tetangganya tuh juga dari yang mau jawabin pertanyaan kita sampai udah muak juga tetangganya kita tanyain gitu. Karena dianya juga gimana ya, konsep rumahnya dia tuh emang jauh dari tetangga. Iya. Kayak Di kampung Iya. gitu loh Bun, pedalaman. di kampung, tapi dia masuk terus di rumah dia gede sendiri Iya. gitu. Jadi tetangganya tuh juga sebel sama dia. Udah Bingung. pernah minta bantuan pengacara? Pengacara ada beberapa member yang udah. Sempat ada yang datang juga malah dimarah-marahin pengacaranya. Aku juga sempat Bun, sempat patungan juga gitu sama teman-teman. Patungan. Datang ke sana tapi ya hasilnya nihil Iya. gitu. Mantap. Sampai ada juga yang bawa polisi ya. Mm-mm. Kalau itu videonya ada yang bawa polisi ngeruduk dia. Tapi enggak ketemu kalau itu ya. Sampai nginep di sana. Di Masa teras. bisa lihai banget begini sih? nggak? Katanya ada itu. ini Bun main magic juga gitu. Gila. Terus udah pengacara, udah polisi, udah semua, udah kok bisa sampai nggak ditahan tuh Iya. kenapa? Itu Kita dia, juga kita juga bingung, bingung kok aneh. bisa. Apa kurang viral apa gimana, tapi kita sempet ke info Jonker ya. Udah. Info Jonker diviralin gitu dianya. Cuman sempat hilang juga ya. Sempat hilang. Jadi begitu Iya, dia banget. viral, begitu ke-up, dia tuh menghilang. Ntar reda lagi, dia ada lagi gitu-gitu. Dia balik lagi, jualan lagi, live TikTok lagi. Live TikTok Bun, ngesel gitu itu. Masih bisa gitu di live TikTok sebenarnya kita ditipu. Setiap di DM, setiap di telepon, di apa tuh pasti diblokir langsung. Iya. Kayak berkali-kali kayak ganti, aku gak pakai HP lain, pakai username lain, berusaha untuk menghubungi gitu ya. Dianya tuh nggak respon gitu, malah langsung diblokir gitu. Terus langkah berikutnya dari kalian apa? Itu kitanya masih berusaha buat, jadi bilangnya tuh kita laporan polisi itu tuh masih bergulir terus gitu. Jadi masih berusaha itu aja kayak desak polisinya buat diproses. Cuman ya gitu pasti polisinya bilang emang kasus mah lama diurusnya katanya tuh gitu. Gitu. Jadi ya banyak deh yang udah ada LP-nya, udah dilaporan polisi banyak gitu. Udah pada ada gitu. Kita di masing-masing kota tuh udah ada laporan polisinya gitu. Cuman ya gitu. Ya Bilangnya semoga aja ya lama. Bun setelah ini viral ya Bun ya gitu. Mm. Soalnya polisi juga udah nggak ini ya, Ya tapi seenggaknya mandek gitu maksudnya. seenggaknya kalau misalnya kan ini dari acara ini orang-orang tuh tahu bahwa dia tuh salah. Terus udah gitu biar kalau misalnya suatu saat dia
ngebuka arisan lagi, orang-orang nggak ada yang mau gitu ikut. Kasihan kalau ada korban. iya. Ada nggak yang sempet kayak ini kan korban kerugian 4M. Korban ada berapa ratus orang kira-kira? Wah, 420. 400 orang. 430. Terus 400 orang ini nggak bisa ketahan. Enggak. Berarti memang luar biasa orangnya. Iya. Sakti. Dan Enggak, memang mungkin pun- karena polisi bingung karena mungkin kalian laporannya beda-beda semua. Iya. Tapi kayaknya. kalau 400 orang ini melapor di satu LP, mungkin nggak itu harusnya menangani kasus 405 orang dengan kerugian 4 miliar supaya bisa jadi satu LP ya. Kayak aku nggak ngerti nih masalah laporan, bisa ngubungin ke email kita atau ke Rosa ya Ros. Bisa ke ya di komentar juga bisa. Oke, berarti tapi dia udah nggak buka arisan lagi ya? Untuk saat ini, untuk saat belum. ini lagi antep dulu belum. belum. Untuk saat ini belum, nggak tahu tuh kalau udah tenang. Kan TikTok takutnya malah mereda, hijab. taunya dia buka lagi. Ada nggak yang korban yang sampai ratusan juta tuh yang sampai mungkin kayak ingin melakukan tindakan-tindakan yang jauh gitu? Kayak misalnya pengen akhirin hidupnya. Ada kan kayak kadang-kadang namanya Ada. kemarin ada orang ke lilit pinjol sampai itu kan banyak tuh. Mana ada nggak yang sempet Untuk info. gimana? Mungkin yang Bali kali ya. Iya. Soalnya dia paling gede Bun korbannya. Berapa ratus juta ya itu? Iya, 100, dia 200 ada. 180. 180. Sampai dia udah pernah pamit gitu loh kayak mau mengakhiri hidup gitu katanya. Bilangnya kayak aku udah pasrahin kepada Tuhan gitu-gitu. Udah nggak sanggup. Ya gitu udah kan. nggak sanggup sama kan? tekanan sana sini gitu. Dia udah melapor. Udah di polsek. Jadi Di 405 orang ini ngelapor semua. Ngelapor Nggak. tapi beda-beda orang. Beda-beda Beda-beda polsek. daerah gitu. Beda-beda polres atau polsek gitu. Iya. Bukti kalian kuat tapi kuat. Semuanya udah dikumpulin sih. Kalau misalnya bukti-buktinya. Sebenarnya udah masuk laporannya, cuman ya gitu. Agak susah di ininya pihak sananya. Kan udah bikin laporan juga. Bukan Mana kalau ya, menipu LP-nya? orang bisa segampang ini dengan korban sebanyak ini dan uang sebanyak itu kan takutnya kalau orang begini licin ya banyak orang yang akan melakukan hal-hal kayak gini karena ngerasa bahwa nggak gampang untuk ditangkap gitu loh. Jadi ya mungkin aku juga nggak tahu ya cara prosesnya kalau 400 orang membuat laporan tuh gimana, apa lebih baik di kota masing-masing atau lebih baik satu laporan di Jakarta atau di domisilinya orang tersangka apa gimana, aku juga sebenarnya kurang paham karena aku bukan ahli hukum gitu. Tapi balik lagi ya mudah-mudahan balik lagi kita bisa berharap dari yang nonton ya. Ini kan udah lapor polisi. Surat keterangan penerimaan pengaduan dari Oktober gitu. Surabaya dari ini Kepolisian Surabaya. Ada yang di Bali gitu lapor cuma nggak berlanjut. Dan gitu. bilang nggak bahwa Pak yang ditipu 400 orang. Iya cuma kayak gitu. Disuruh tunggu lapor terus gitu. masing-masing. Kalau lewat jalur lawyernya ya tindakannya somasi. Cuman ya orangnya kan nggak dapat somasinya gitu. Nggak ada tanggapan dari orangnya gitu. Enak ya nggak bergulir juga. Ya mungkin juga kitanya juga member-member ini juga, maksudnya kita juga udah ya keterbatasan dana buat mau bayar lawyer lebih lagi gitu kalau buat tindakan yang lebih naiknya, jauh, ya. lebih jauhnya. Karena kan kita juga udah ketipu banyak gitu. Gitu. Jadi ya paling yang kita bisa lakuin ya sebatas yang bisa kita mampu aja kayak ya kalau bisa patungan kita patungan kayak gitu. Cuman ya kalau yang buat lebih lanjutnya lagi kita nggak bisa karena ya gimana ya gitu udah habis banyak gitu. Tapi ini maksudnya semua ini berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan Iya. kan? Iya. Aku ada Oke. fotonya waktu lagi ke Polres Bogor juga ada. Mana? Ada. Ya ini salah satu pengaduan kita Bun. Ini salah satu orang ya? Iya yang lapor di Surabaya. Oh. Kalian punya grup arisannya masih ada nih? Masih Ada. Iya. Boleh lihat nggak? Boleh. Yang justice bukan? Justice aja. Sampai justice namanya. Keadilan. Ini, Ini membernya ada, gimana lihat member ada berapa orang? Itu yang lain udah pada keluar. 196. Yang lain udah keluar. Udah banyak kayak bahkan pasrah yang udah lah, keluar. gitu. Ya mungkin karena gini, karena memang pinternya penipuan-penipuan yang segini, karena kalian cuma 3 juta, 5 juta, 10 juta ya Iya. misalnya. Jadi orang untuk mau ngelapor dan lain-lainnya biayanya lebih besar Dari itu. dari ya. itu. Jadi dibuat lelah, dibuat untuk
ya udahlah pasrah aja gitu. Tapi kalau kalian bergabung mungkin baru bisa kuat gitu. Tapi ya kasihan sama yang ratusan juta yang Iya. ini ya. Kalian sendiri dengan kejadian ini kapok gak ikut arisan? Kapok banget. Kapok, aku Kalau kapok menurut aku banget. ikut arisan tuh gak kayak gini loh. Ya mungkin ada banyak cara untuk menabung kok gitu. Banyak Iya. cara hal untuk melakukan investasi gitu. Jangan ngelakuin lewat hal-hal yang memang mungkin belum jelas gitu. Gak semuanya berhasil kan. Namanya orang udah dapat uang mata kan bisa jadi gelap mata. Gitu. Ini Bun waktu di Polres Bogor. Foto. Fotonya apa? Foto kamu. Iya. Waktu Nih. laporan. Nah terus di Bogor dibilangnya apa? Gitu. Gitu katanya apa ya? Tunggu aja dulu gitu sama jawabannya. Kalau ini nih legalitasnya, makanya saya percaya legalitas arisan, legalitas usaha. Wow, bingung Apalagi juga ya. Kalian bilang ke Pak Polisi bahwa kerugiannya 4M. Iya. Iya, bilang. Bilang kalau kerugian sama member tuh hampir 4M Pak gitu. Terus? Ya udah dilapor aja di masing-masing, dibilangnya gitu Cina. Iya. Pokoknya bingung deh. Nih ada juga ini. Mungkin karena kecil-kecil gitu loh, mungkin gak tahu sih juga. Mungkin kata yang tadi benar kata Bunda, jadi karena kesannya kecil-kecil kan, jadinya nggak material gitu. Padahal mah sebenarnya kalau di total banyak. Ini juga proses jongker sebelum ini. Jadi dari tim kuasanya arisan itu dia ngeproses yang tiba-tiba kabur bawa uang terus nggak nerusin arisannya. Tuh, Ada lawyernya orangnya itu dia. nyata Itu iya, itu lawyernya dia. yang keluar. Iya yang mundur itu. Mengundurkan diri. Sarannya kalian buat orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama atau yang baru mau ikut arisan atau belum pernah ikut arisan apa? Jangan sampai tergiur dengan arisan online yang kita tidak tahu orangnya gitu ya. Yang tahu aja bisa jadi nipu ya Bun ya, apalagi ini yang cuma online aja gitu. Tidak kasat mata gitu. Gitu sih. Lebih Kalau- bijak lagi. Kalau dari saya lebih udahlah nggak usah ikut-ikutan yang kayak gitu. Lebih bagus kita nabung ke misalnya beli perhiasan, beli emas atau apa investasi yang jelas-jelas aja sekarang. Karena buat nyari uang pun susah ya. Mau 100.000, mau 200.000 itu nyari uang tuh susah. Sekarang yang nipu tuh gampang banget dapetinnya. Terus proses hukumnya kalau misalnya sampai ketipu susah buat diprosesnya, ribet lagi, capek lagi, tenaga lagi buat apa ngumpulin berkas-berkasnya, memakan waktu lagi. Jadi lebih baik cari yang aman aja lah. Kalau misalnya kita mau investasi. Kalau dari Mbak Ya, Maya? jangan tergiur sama uang cepet gitu karena emang ya too good to be true emang nggak ada sebenarnya. Jadiin pembelajaran gitu. Kita sih sekarang posisinya udah yang ya mau dibilang ikhlas juga enggak ya, cuman ya tetap berusaha gitu. Tapi ya dari Minimal yang kalau iya, uang nggak balik dia pakai baju oranye gitu. Bun. iya, Iya. minimal Soalnya terakhir dia tuh, diproses gitu. terakhir Kita tuh ownernya tuh balas komentar di Instagram. Dia ownernya bilang masalah arisan tuh udah clear. Makanya saya kok tiba-tiba udah clear. Ngechat saya aja nggak pernah, ngebales chat saya aja nggak pernah gitu. Dari awal collab tuh chat saya nggak pernah dibales sama sekali. Jadi ini clear dari mana? Kok tiba-tiba dia menyatakan bahwa ini udah clear gitu, kayak tersinggung gitu. Dari situlah kemarin kan minta tolong bantu viralkan, makanya bisa ketemu sama Bunda sekarang tuh karena minta tolong untuk diviralkan gitu kan. Terus akun IG saya pun langsung diblok sama dia. Asalnya kan enggak, akun jualan dia saya follow, itu sebelumnya enggak diblok. Pas saya chat kayak gitu, bayar utang kayak gini mana yang katanya udah clear tapi saya nggak pernah dicat sama kamu nih, langsung diblok, nggak balas apa-apa. Terus dia tuh bersandar pada UU ITE ya, Pencemaran nama baik. ya. Padahal saya mah nggak pernah mencemarkan nama baik dia. Saya berbicara sesuai fakta aja yang saya alamin gitu, kayak gitu. Laporan pun sesuai yang data yang saya punya, gitu. Nggak pernah dilebih-lebihkan, nggak pernah dikurang-kurangkan, yang ada aja gitu. Oke, terakhir harapan kalian pokoknya orang ini bisa ditangkap gitu ya? Iya. Atau uang kembali? Kalau nggak bisa kembali ya ketangkep lah seenggaknya. Dia ngerasain baju oranye tuh gimana gitu. Iya. Karena Kalau buat kembali kayaknya agak susah ya Bun. Baju Kita oranye aja udah deh.
Iya. Iya, benar. Ya, ada semua kok dia setiap kita tagih pasti jawabnya orang saya Iya. udah dijelek-jelekin, buat apa saya bayar lagi gitu. Ngapain katanya? Enak Nama banget gua nih udah tuh kayak jelek. gitu. Iya. Dia pinter banget ngomongnya. Ya Allah. Membolak-balikan fakta tuh pinter banget. Oke, semoga yang nonton ini mudah-mudahan bisa ada dari podcast ini, mudah-mudahan bisa ada solusi ya buat kalian. Amin, Dan ya masalahnya Allah. cepat selesai, entah apapun itu, uang kembali atau apapun itu, semoga bisa. Ya sedih juga sih ya kalau apa-apa harus viral dulu Iya. baru Bisa ada ditindak. sesuatu gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah dengan ini kalian juga mungkin bisa diundang di tempat lain lagi, bisa bantu untuk lebih mensuarakan tentang ini, dan banyak orang yang nonton ini jadi juga bisa lebih hati-hati ke depan dalam memilih yang namanya arisan gitu. Karena aku tadi bilang arisan offline aja bisa kena masalah, apalagi arisan online ya. Iya. Terima kasih ya Mbak Lia, Mbak Maya dan Mbak Inga udah datang Iya, ke Bun. sini, dan semoga menjadi pembelajaran ke depan buat kalian Amin. juga. Dan buat yang nonton podcast aku hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.